Hai, halo semuanya. Selamat bergabung di channel Sweet Source Safari yang aku jalankan. Aku Tuti. Teman-teman bisa panggil aku Tuti. Nah, ini adalah video pertama aku ya teman-teman di channel yang baru. Channel sebelumnya sudah berpindah tangan ya teman-teman. Jadi kita mulai lembaran baru lagi. Oke deh, nah ini adalah wajik nangka yang akan menjadi video pertama aku ya teman-teman. Hai, welcome back teman-teman. Selamat bergabung kembali. Nah, ini aku udah ada beras ketan yang aku udah rendam 5 jam kurang lebih teman-teman. Kemudian ditiriskan, dicuci bersih dan ditiriskan. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada juga garam dan juga santan. Nah, santan ini aku beli santan murni yang siap pakai ya dari pasar. Kemudian aku rebus jadilah seperti ini. Saat merebus tambahkan sedikit daun pandan. Nah, kemudian ini ada gula aren. Untuk tips yang bagus teman-teman, pilih gula aren yang agak gelap warnanya ya. Kemudian ada nangka. Nah, teman-teman untuk nangka yang bagus juga ini pakai yang nangka yang berwarna oranye terang seperti ini ya teman-teman. Itu bakalan jadi wangi banget wajiknya. Lanjut ya teman-teman ke step berikutnya. Ini ketan yang sudah aku tiriskan. Teman-teman pakai ketan yang super ya, yang bagus. Setelah ditiriskan kita langsung mau kukus. Nah, mengukusnya ini tergantung banyaknya ketan yang kita gunakan ya. Di sini aku menggunakan 1,5 kilogram ketan. Aku akan mengukusnya kurang lebih 20 menit. Lanjut, sementara menunggu ketan yang dikukus, ini gula arennya aku potong-potong dulu ya untuk mempermudah larut aja. Nggak ada alasan kukus, dipotong-potong, kemudian ditambahkan air. Nah, untuk resep yang jelasnya teman-teman bisa lihat nanti di deskripsi. Kemudian lanjut potong-potong nangka seukuran 1 kali 1 cm semuanya ya teman-teman. Seperti yang aku bilang sebelumnya, nangka yang bagus untuk bikin dessert atau kue-kue jajanan pasar seperti ini bagusnya nangka yang berwarna oranye terang seperti ini ya teman-teman. Meskipun dia kecil-kecil, kadang ada yang berbentuk kecil-kecil gitu ya, bulat-bulat, itu nggak apa-apa, itu tetap rasanya manis dan juga wangi. Nah, ini aku pakai pisau dari Mona Home untuk potong-potong nangkanya. Bisa juga untuk potong aneka buah dan sayuran ya teman-teman, nih anti lengket. Ini bagus banget, rekomendasi banget dari aku. Ini ada berbagai macam bentuk sih. Nanti cek linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini, rapi, nggak terlalu besar-besar, nggak terlalu kecil-kecil juga ya. Potong 1 kali 1 cm aja. Kemudian ini dia ketan yang tadi kita kukus ya selama 20 menit nih teman-teman. Udah jadi. Kemudian kita mau aronin atau bahasa apa ya itu diaronin tuh kurang jelas. Bahasaku tuh aronin. Nah, ini apa namanya, garamnya masukin juga. Kemudian santan yang panas dimasukkan. Tadi santannya tuh direbus dulu ya sampai mendidih teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai santannya meresap. Santannya kental, semakin bagus, semakin gurih ya teman-teman. Semakin enak pokoknya. Nah, nanti hasil wajiknya pun akan mengkilap ya, karena dapat minyak alami dari santannya. Nah, aduk-aduk sebentar, kemudian diamkan kurang lebih 10 menit. Setelah itu baru dikukus kembali ya teman-teman. Kukus kembali selama kurang lebih 30 menit. Terima kasih aku ucapkan buat teman-teman yang masih setia bergabung di channel ini. Mohon bantuannya di subscribe, like, komen, dan share kalau teman-teman suka dan merasa video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kemudian kita lanjut kembali, ini dikukus kurang lebih 30 menit, ditutup ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk memasak apa sih namanya itu, memasak gula.
masak gula aren. Nah, masak gula arennya itu dimasak sampai larut semua gulanya, kemudian disaring seperti ini ya teman-teman. Disaring seperti ini. Biasanya tuh ada, kalau gula itu mau sebersih apapun suka ada masih juga apa ya, remah-remah dari produksi gula arennya ya, seperti ini tuh. Nah, kemudian ini nih dimasak kembali sampai mengental, agak mengental ya teman-teman. Kemudian ini setelah 30 menit ketannya sudah matang, ini pulen sekali. Takarannya aku kasih nanti buat teman-teman, itu takarannya udah pas ya teman-teman. Teman-teman tinggal nyalin aja ya. Kemudian ini kita masukkan kembali ke gulanya teman-teman. Nah, mulailah proses membuat wajiknya. Ini yang paling berat ya. Kenapa aku bilang paling berat? Ini kalau semakin matang wajiknya, semakin mendekati matang, itu semakin berat kalau diaduk-aduk teman-teman, dan rentan untuk mengerak kalau pakai wajan biasa. Jadi aku sarankan untuk teman-teman ya pakai wajan yang anti lengket saja untuk bikin wajik, supaya nggak terlalu banyak drama. Karena bakalan lama bikinnya teman-teman, karena bakalan lama proses pengadukannya sampai dia menjadi wajik yang padat. Nah, yang airnya benar-benar menyusut. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang mau konsultasi, yang mau dapat bimbingan lebih detail lagi, teman-teman bisa ikutin kelas online-nya ya. Kelas online-nya nanti teman-teman bisa cek nomor WA aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, lihat ini sudah setengah matang, sudah hampir matang, baru kemudian kita masukkan nangkanya. Nangka jangan dimasukkan terlalu awal, takutnya jadi benyek ya teman-teman, nggak dapat teksturnya, nangkanya jadi larut, wajiknya jadi agak benyek. Jadi dia nangkanya dimasukkan kira-kira 15 menit sebelum wajiknya diangkat. Aduk-aduk sampai nangkanya merata. Nah, ini semakin berat ya teman-teman, tapi enak ini ngaduknya karena wajannya pun anti lengket. Aku pakai wajan Nude Cherish Wok with Steamer dari Signora ID. Ini nih wajan 30 cm, gede ya teman-teman. Untuk 1,5 kg beras ketan ini pas banget, lihat. Cukup ya teman-teman. Kemudian ini ada steamernya juga. Wajannya sekaligus steamer juga ya teman-teman. Jadi dapat banyak manfaat dari wajan ini, dan anti lengket, dari granit ya teman-teman. Lapisannya tuh granit. Lihat ini udah matang, tandanya udah matang tuh kayak gini, liket gitu ya teman-teman. Ini airnya sudah nggak ada sama sekali, yang tinggal mungkin minyak dari santannya. Ini wanginya udah kemana-mana ini. Oke teman-teman, ini sudah matang, tinggal kemudian didinginkan sebentar aja, kemudian baru bisa ditimbang untuk dimasukkan ke wadah. Kalau mau jualan pakai tin wall, bisa dimasukkan. Ini aku pakai tin wall yang ukuran 500 ml dengan berat 550 gram. Kemudian kalau mau dibungkus, nah langsung bisa dibungkus plastik ya teman-teman. Beratnya kira-kira 50 gram itu bisa, atau sesuai selera teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung sampai video selesai. Terima kasih banyak. Mohon dukungannya, di subscribe, like, dan komen ya, untuk aku semakin semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Assalamualaikum.